Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbury Tarot. Salam dari saya dan apa khabar semua? Semoga senantiasa bersemangat dan kekal selalu ya. Baik teman-teman, di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan dia yang terus-terusan memikirkan kamu. Mengapa? Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu siapakah dia seseorang yang terus-terusan atau sering memikirkan kamu dan apakah alasan dia untuk ini. Seperti biasa, kita akan terus ke general reading hari ini dan pembacaan umum ini juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan bahawa readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyingkapi bacaan hari ini. Baik teman-teman, seperti biasa kita lihatkan dahulu siapakah dia seseorang yang terus-terusan memikirkan kamu akhir-akhir ini. Kamu cuba fokuskan di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang terus-terusan memikirkan kamu akhir-akhir ini. Siapakah dia? Seseorang yang terus-terusan atau sering memikirkan kamu sejak kebelakangan ini. Kita buka semua kad dahulu teman-teman ya. Di sini ada the Tower, Heart, Moon, Birds, House, Clover. Baik teman-teman, bottom of the deck di sini ada Stork teman-teman ya. Sepertinya terdapat perubahan ya di perhubungan kamu dan dia akhir-akhir ini. Perhubungan yang beberapa di antara kamu sendiri tidak tahu apakah yang sedang berlaku, seolah-olah perhubungan ini sedang digantungkan. Seperti tidak ada kabar berita. Perubahan ini membuatkan beberapa di antara kamu merasakan apakah kamu masih harus ya menyimpan hati kamu untuk dia ataupun kamu harus melepaskan. Nah, di sini teman-teman, orang ini mungkin ya beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang sikapnya agak tertutup. Seorang yang banyak berahsia dan sembunyikan segala sesuatu dari kamu ya. Mungkin sesuatu yang diutarakan kepada kamu tidak sama dengan apa yang tersirat di hatinya. Ada perubahan yang dia berikan di dalam hubungan ini. Contoh teman-teman ya, mungkin di tahap awal hubungan kamu dengan dia begitu mesra ya, saling flirting, saling bersuka-suka, bergurau senda dan sebagainya. Tetapi seiring berjalannya waktu, seolah-olah hubungan ini tidak seperti dahulu ya. Saya merasakan beberapa di antara kamu di sini digantungkan. Nah, orang ini teman-teman ya, dia mungkin bekerja di sebuah syarikat yang agak besar ya, mungkin di hospital, mungkin di syarikat sendiri, corporate company, begitu teman-teman ya, syarikat yang besar, dan dia seperti seorang yang sangat menyukai kerjanya. Saya merasakan ya, daripada energi ini saja, saya merasakan dia agak mapan. Mungkin ada sedikit energi yang orang ini mempunyai banyak uang teman-teman ya, seorang yang kaya raya. Dari segi keuangan saya rasa dia tidak ada masalah. Jika dibandingkan dengan orang yang kaya, dia baik-baik saja teman-temannya, mungkin banyak uang dan boleh membelikan apa saja yang dia mahu. Begitu teman-teman ya. Dan saya merasakan orang ini sepertinya, walaupun terdapat perubahan di dalam hubungan ini, dia sepertinya masih menyimpan hatinya untuk kamu. Dia seorang yang baik hati, penyayang, dan ini adalah kriteria yang membuatkan kamu jatuh cinta dengannya dari awal lagi ya. Mempunyai hati yang sangat baik, jiwa penyayang. Ada kalanya orang ini akan cenderung ya menghindarkan dirinya dari kamu, seperti tidak mahu diganggu. Dan he means business ya. Maksud saya begini, jika dia tidak mahu diganggu ya, mungkin dia akan memblokir kamu,
mematikan handphonenya atau menjauhkan diri daripada kamu, mungkin berminggu-mingguan begitu. Tapi dia masih menyimpan perasaan walaupun dia cenderung menghindar, menghilangkan diri dari hati dan perasaannya, dia masih menyimpan perasaan ini untuk kamu. Tetapi teman-teman ya, memang ya dengan jelas dia memberi perubahan kepada perhubungan ini dan seperti ada satu ketakutan untuk maju. Seperti ada sebuah rahsia yang disimpan dari kamu yang tidak mungkin kamu merasakan, ya kak, tapi dia menceritakan segala-galanya kepada saya. Saya rasa tidak semua yang diceritakan kepada kamu, ada yang tidak diceritakan atau yang diceritakan tidak sejajar atau bercanggah dengan cerita sebenarnya. Seperti mengubah cerita. Saya menangkap energi seperti orang ini, tidak semua yang diceritakan kepada kamu, ada cerita yang sudah diubah suai. Kamu berdealing dengan seseorang yang sangat bijaksana. Nah, di sini teman-teman ya, saya menggunakan Reverie Lenormand card. Kad ini mempunyai dari angka 1 sehingga ke 44 ya. Kebiasaannya kebanyakan tarot reader hanya akan membaca 39 kad sahaja. Tetapi di sini teman-teman, ataupun 36 kad sahaja. Saya akan membacakan ke semua 44 kad yang bakal terbuka ya. Jika ada angka 43 atau 44, saya akan bacakan semuanya. Tidak tertakluk kepada 39 ataupun 36 kad sahaja. Di sini teman-teman, orang ini berjiwa penyayang, baik hatinya, dia suka membantu orang lain. Tetapi dia seorang yang misterius, banyak menyimpan rahsia ya teman-teman ya. Dan dia seperti tidak memberikan kejelasan di dalam hubungan ini kepada kamu. Dia memberikan kamu sebuah kebahagiaan, ya, itu tidak dapat dinafikan ya. Perasaan gembira itu ada. Tetapi seperti cerita yang sudah diubah suaikan. Saya tidak tahu bagaimana untuk menerangkan ini dengan lebih tepat lagi. Tetapi apa yang kamu ketahui dari orang ini tidak seperti apa yang kamu sangka. Ada hal yang tidak diceritakan sepenuhnya dan ada hal yang sudah diubah suai, being modified, sebelum diceritakan kepada kamu. Dan mungkin orang ini, saya tidak pasti ya, saya merasakan beberapa di antara kamu mungkin berdealing dengan pasangan orang atau kamu sendiri yang sudah memiliki pasangan. Kerana di sini ada yang berahsia di antara satu sama lain. Kerana energi pertama ini juga kadang-kadangnya boleh terbalik dengan energi kamu. Yang pasti teman-teman ya, dalam kad Lenormand ini ada 2 kad birds ya. Satu kad birds yang angka 12, ini juga angka 12. Tetapi yang terbuka hari ini adalah yang burung hantu ini. Yang menunjukkan apa? Simbol burung hantu ini menunjukkan bukan burung-burung biasa teman-teman. A night owl ya. Orang yang sering berjaga di waktu malam, tidur lewat di waktu malam, sering keluar di waktu malam, atau pekerjaan si dia require this person ya, memerlukan dia untuk berjaga di waktu malam, kerja malam, atau dia memang banyak kerja di waktu malam. Orang ini bijaksana orangnya. Dia pandai ya, memutarkan keadaan, memutarkan kata-kata, sama ada masih ingin mengikat kamu atau mengubah suai sebuah cerita berkenaan hal-hal di rumahnya. Contoh, jika dia seorang single, tidak banyak yang perlu ya dimodified. Tetapi jika dia seorang yang sudah berkeluarga, maka banyak yang boleh dimodified ya, diubah suai jalan cerita itu dan diberikan kepada kamu. Saya merasakan orang ini ada sisi yang hanya ingin bersuka-suka dengan kamu ya, untuk melepaskan stres. Kerana mungkin pekerjaan si dia ini banyak stresnya, banyak bebannya, membuatkan apabila dia bertemu dengan kamu, dia tidak menyangka ya yang kamu kemudiannya akan mempunyai perasaan yang begitu besar buat si dia. Tidak menafikan dia juga begitu. Dia memiliki perasaan yang dalam untuk kamu, keselesaan yang sukar untuk diutarakan ya melalui kata-kata. Tetapi dia seorang yang sangat bijaksana teman-teman. Dia tahu ya mengimbangi segala sesuatu situasi berkenaan dengan kamu. Dan jika dia merasakan tidak ada jalan keluar, saya merasakan orang ini akan menyepi, pergi meninggalkan, cenderung pergi meninggalkan kamu, menghindar, tidak memberi kabar, ataupun hilang begitu sahaja. Kerana dia seorang yang bijaksana, dia tahu sisi kelemahan kamu, kekuatan kamu, dan dengan mudah dapat menangkap ya jika kamu sudah jatuh cinta dengan dia. Dia mempunyai kebijaksanaan yang sangat dalam. Dan apabila dia sudah mendapati ya, mungkin level bijaksana kamu juga tidak ada kurangnya, maka dia cenderung akan menghindar sebelum ketahuan, sebelum jalan cerita yang sebenarnya diketahui oleh kamu. Teman-teman, saya harap secara brief ya, kamu dapat menangkap
apa yang saya ingin sampaikan di sini. Tetapi adakah dia bahagia bersama kamu? Yes. Ada sesuatu yang membuatkan dia begitu tertarik dengan kamu, ya. Dan di tahap awal juga di tahap akhir, seperti dia hanya berniat untuk bersuka-suka dengan kamu. Tidak ada niat yang serius. Hanya untuk hiburan, having fun, dan tidak menyangka, ya, seperti dengan secara perlahan, sama ada kamu atau dia, perasaan itu semakin mendalam. Dan sepertinya saya juga menarik energi seperti cinta ini bukan di sebelah tangan, ya. Bukan cinta bertepuk sebelah tangan, tetapi memang ada tindak balas dari dia. Yang juga turut, ya, mencintai kamu. Tetapi banyak yang dia tutupi daripada kamu. Saya juga menangkap orang ini seperti insecure. Ada sesuatu yang dirasakan tidak selamat, ada ketakutan, maka kekaburan, ketidakjelasan yang dia berikan kepada kamu dalam hubungan ini. Beberapa di antara dia seperti saya sudah sebutkan tadi, ya, sudah saya sampaikan awal tadi, mungkin mempunyai rumah yang sangat besar, ya. Orang ini mungkin sangat mapan, sangat kaya raya, melimpah ruah rezekinya, ya, sehingga dia tidak dapat mencapai kebahagiaan yang dia cari. Tidak semestinya orang kaya ini, ya, memiliki semuanya. Nah, di sini mungkin tidak semua. Untuk orang yang sederhana kayanya, dia seorang yang cenderung menghindar dari kamu. Apabila dihadapkan kepada sebuah hubungan yang semakin hari semakin intens, dia mungkin akan cenderung menarik diri. Nah, beberapa di antara kamu, ya, sebahagian besar dari kamu berdiri dengan seorang yang saya rasakan sudah berusia. Daripada segi mental dan emosinya orang ini matang. Maka dia, orang yang matang ini, teman-teman, akan melihatkan kepada setiap sudut, ya, dalam menjalankan perhubungan dengan kamu. Baik teman-teman, ini secara garis besar siapakah dia dan energi si dia. Di sini ada beberapa angka yang ingin saya berikan kepada kamu, ya. Dan saya juga merasakan orang ini mungkin cenderung travelling, ya. Mungkin selalu keluar negara, atau kamu berdiri dengan seseorang yang LDR, long distance relationship. Di sini ada angka 8, 7, 1, 17, 19, 10, 6, 4, 24, 5, 3, 2, 12, 4 sudah saya sebutkan tadi, dan 2, teman-teman. Kamu cuba sesuaikan angka-angka yang saya berikan hari ini. Saya merasakan beberapa di antara dia, ya, ada yang sudah lama tidak mengabari kamu. Nah, ini juga merupakan energi-energi yang mendorong si dia, kerana situasi dia yang menghindar, mungkin sudah lama tidak mengabari, membuatkan secara otomatis, ya, siapa yang mengghosting, maka orang itulah yang sering akan kepikiran tentang diri kamu. Siapa yang menghindar, maka akan ada rasa bersalah untuk mengabari. Maka di sini, teman-teman, kita berbalik kepada tema readingan hari ini. Siapakah dia dan mengapakah dia terus-terusan memikirkan kamu? Baik teman-teman, kita lihatkan pula. Seperti apakah energi hubungan kamu dan dia saat ini? Seperti apakah energi hubungan kamu dan dia saat ini? Kita lihatkan, ya. Saya tarik semua kad dahulu, teman-teman, ya. Di sini ada wow, soul connection. Nah, teman-teman, angka yang saya berikan tadi, teman-teman, ya, kamu cuba sesuaikan kepada mungkin, ya, tarikh ulang tahun, nombor handphone, nombor mobil, nombor kenderaan, nombor rumah, ataupun tarikh-tarikh special yang tertentu, ya, seperti tarikh pernikahan, perpisahan, tarikh kali pertama kamu bertemu dengan si dia, ataupun ada tarikh-tarikh penting, ya, yang kamu keluar bersama dengan orang ini ke sebuah tempat yang menarik, ya. Wow, teman-teman, energi hubungannya, sama ada kamu masih bersama dengan orang ini ataupun tidak, ya. Di sini ada soul connection dan chemistry. Wow, sepertinya, ya teman-teman, ya, energi hubungan ini sudah menerangkan, menjelaskan, ya, mengapakah orang ini sering memikirkan kamu akhir-akhir ini. Kamu lihat sendiri, ya, ada soul connection, ada chemistry yang masih melekat, ya. Wow, codependency, teman-teman. Masih ada kemelekatan, ketertarikan, ketergantungan di antara satu sama lain, ya. Seolah-olah energi kamu dengan dia tidak pernah putus. Sama ada ini long distance relationship, mungkin ini adalah pasangan kamu sendiri, apapun itu, ya, perhubungan baru, perhubungan lama,
sedikit komunikasi, sepertinya orang ini sering terkoneksi dengan kamu. Dan saya rasakan mengapa dia sering terkoneksi dengan kamu, kerana sepertinya ada ketertarikan chemistry, soul connection yang sangat kuat ya di antara kamu dengan dia di sini, yang menyebabkan energi ini sering berjalan. Kita lihat lagi ya, di sini ada friendship, ada fun. Fun ini sangat sinkron dengan Clover, teman-teman ya. Seperti kamu dengan dia pernah ya mempunyai momen-momen yang sangat menghiburkan. Sama ada, saya juga dapat menangkap sedikit energi seperti orang ini pernah membawa kamu ya ke tempat-tempat yang sangat special. Mungkin tempat-tempat itu tidak dilihat oleh orang ramai. Dan tempat-tempat yang special yang saya maksudkan itu mungkin juga tempat-tempat yang maksud saya very private. Ada privacy, seperti tidak diganggu oleh orang lain, sama ada di rumah dia. Mungkin orang ini mempunyai villa atau rumah-rumah rehat ya, yang tidak diduduki oleh pasangannya atau tidak ketahuan oleh orang lain, seperti tempat persembunyian si dia, atau dia membawa kamu atau kamu membawa dia ke rumah kamu. Saya menangkap seperti ada momen-momen special, a private moment, yang ada privacy, teman-teman, tidak diganggu oleh sesiapa ya. Sama ada ke kafe-kafe yang berkelas, tempat-tempat yang really eksklusif ya. Dan memori ini sepertinya masih membuatkan kamu dengan dia terkoneksi. Kenapa? Ketika kamu dengan dia ke tempat-tempat seperti ini, ada memori yang tidak dapat dilupakan. Sama ada ya. Nanti saya akan ke situ, teman-teman. Di sini kita ada confusion ya. Sebab saya sudah menarik ya energi ini ya, seiring terbukanya energi hubungan ini. Bottom of the deck ada flirt, teman-teman. Kamu dengan dia apabila bertemu ataupun saat mengabari satu sama lain ya, sering flirting dengan satu sama lain. Ini tidak kira lah ya sama ada bertemu secara langsung ataupun flirting melalui telefon, media sosial. Apapun yang kamu lakukan, ini membuatkan kamu dengan dia sering terkoneksi. Menurut energi hubungan kamu dengan dia, soul connection, chemistry, codependency, bersebelahan dengan satu sama lain ya, menguatkan lagi energi hubungan ini. Seperti tidak kira lah ya betapa jauh kamu dengan dia saat ini ataupun tidak berkomunikasi, ghosting, blokir, sudah tidak mengabari, energi ini sering masih lagi berlanjutan, masih lagi berjalan. Di sini teman-teman ya, saya menangkap begitu kuat, teman-teman. Waktu saya sebutkan private tadi ya, privacy tadi, sama ada dia membawa kamu ke tempat-tempat yang eksklusif atau ke sebuah tempat yang tidak diketahui oleh orang, tidak dilihat oleh orang lain. Kamu dengan dia mungkin tidak semua, teman-teman. Mungkin ada di sini yang baru belajar ya, masih dalam pendekatan. Kamu cuba tarik saja yang mana resonate dengan situasi kamu. Di sini saya menangkap energi seperti untuk kamu ya, ada beberapa yang sudah dibawa ke satu lokasi yang sangat menarik, yang tidak diketahui oleh orang ramai. Untuk kamu dengan dia bersendirian ya, ada private moment yang di-sharing bersama, seperti bersentuhan fisik and etc. ya. Kamu tahu apa yang saya sebutkan ini. Dan di sini memori ini seperti masih bermain di kepala orang ini sehinggalah saat ini. Dan ini membuatkan walaupun dia sibuk bekerja, melakukan bisnesnya ya, mungkin cenderung menghindar kamu, tetapi memori ini tidak stop. Masih berlaku atau berjalan di kepalanya, di benaknya. Dia masih terus-terusan memikirkan kamu. Nah, ada dua energi yang berbeza. Jika orang ini tidak pernah bersentuhan dengan kamu ataupun tidak pernah ada sentuhan fisik ya, atau apatah lagi jika belum pernah bertemu, ada keinginan atau hasrat yang sangat besar dari hatinya ya, berlandaskan ketertarikan chemistry, soul connection, codependency yang menarik dia ya. Ada keinginan-keinginan yang tertentu yang membuatkan orang ini terus-terusan memikirkan kamu. Tidak kiralah energi A tidak pernah bersentuhan ataupun energi B yang pernah bersentuhan. Untuk kamu yang pernah bersentuhan ya, orang ini merasakan sering senyum-senyum sendiri apabila memikirkan momen ini. Seperti momen ini begitu terkesan ya bagi si dia merasakan begitu puas dengan kamu ataupun begitu menggembirakan hatinya. Jika dia merasakan ini sebuah hiburan, then it does all, seperti benar-benar menghiburkan dia.
dan memori ini tidak luput daripada fikiran dia sehinggalah saat ini. Dan ini ya, ada beberapa yang kamu lihat sendiri ya, berlandaskan friendship, fun, membuatkan dia sering memikirkan kamu. Di penghujung kad ini kamu boleh melihat ya, walaupun ada flirting, tetapi dia sedang dalam kebingungan. Kebingungan jika kamu sedang menjauhkan diri, tidak mengabari, ataupun dia sedang memblokir kamu. Apapun kondisi kamu ya, saya menangkap energi yang membuatkan orang ini bingung. Sudah melepaskan, tidak mahu terkoneksi lagi. Tetapi kenapa sering memikirkan kamu? Masih lagi merasa bingung kerana masih berjalan memori-memori ini di fikirannya. Ada persahabatan ya, friendship yang begitu baik di antara kamu dengan dia. Mungkin begini contohnya ya, mungkin pada tahap awal kamu dengan dia berkawan, seperti kawan biasa. Tetapi seiring berjalannya waktu, bertukar kepada perasaan yang having fun, flirting, kemudiannya berlakulah ya, itu, seperti jatuh cinta dan kemudiannya mempunyai hubungan fisik. Kamu jelas apa yang saya ingin beritahu di sini, teman-teman ya. Kita lihatkan seterusnya, teman-teman. Mengapakah menggunakan tarot deck di sini? Saya akan gunakan Spirit Song Tarot. Dan mengapakah dia terus-terusan memikirkan kamu? Seperti fikiran ini tidak terlepas ya daripada benaknya. Walaupun dia kesibukan bekerja ataupun dengan keluarganya untuk yang single ataupun dengan pasangannya, mengapakah dia terus-terusan atau sering memikirkan kamu di sini? Apakah yang membuatkan faktor-faktor lain ya, yang membuatkan dia terus-terusan memikirkan kamu di sini? Di sini ada banyak kad yang terbuka, teman-teman, maka saya harus shuffle lagi ya. Terlalu banyak yang terbuka di sini. Apakah faktor-faktor lain yang membuatkan dia sering memikirkan kamu di sini? Baik, teman-teman, di sini kita ada Ace of Feathers ya, ataupun Ace of Sword, teman-teman. Di sini ada mental clarity and foundation. Ace of Feathers. Wow, ini sudah menunjukkan kad pemikiran ya. Orang yang begitu terfokus, fikiran yang terfokus kepada kamu. Ace of Sword menunjukkan fikiran dia yang masih memikirkan kamu saat ini. Dan teman-teman, sepertinya ya, kad ini menunjukkan fikiran yang begitu fokus. Bukan saja sering-seringan atau terus-terusan ya memikirkan kamu, tetapi fikirannya seolah-olah tertumpu ataupun terfokus hanya kepada kamu akhir-akhir ini. Kita perlu buka kad yang seterusnya untuk melihatkan mengapakah dia begitu terfokus akhir-akhir ini tentang kamu atau sering memikirkan kamu ya. Nah, untuk menyingkatkan waktu, saya akan tarik saja kad-kad ini, teman-teman. Di sini kita ada Nine of Shells atau Nine of Cups, teman-teman. Kerana di sini, teman-teman ya, ada gratitude and fulfillment. Orang ini merindukan kamu, teman-teman. Jika kamu merasakan tak mungkinlah Kak. Nah, di sini jika kamu merasakan tak mungkin kerana dia mungkin cenderung menghindar diri dari kamu ataupun memblokir kamu, then I can tell you this ya, you are underestimating your abilities. You are underestimating yourself. Maksud saya apa? Maksud saya, teman-teman, kamu ini seperti memandang rendah akan kemampuan kamu, akan kualitas kamu, akan kriteria-kriteria kamu yang begitu baik di mata si dia. Mengapakah fikiran dia begitu terfokus kepada kamu akhir-akhir ini? Kerana, teman-teman, dia merasakan begitu bahagia, begitu puas sekali saat bersama dengan kamu. Bukan saja dari segi fizikal, teman-teman ya, jangan salah faham. Juga dari segi mental, fikiran. Seperti kamu ini ada kalanya ya, sangat mencabar fikiran si dia. Maka dia seperti sangat puas ya, dari segi intelek dan juga dari segi emosi. Di sini saat ini, teman-teman ya, dengan jelas Nine of Shells ini menunjukkan kamu ini seperti the fulfillment ya, sesuatu yang memenuhi kebahagiaan si dia. Mungkin secara perlahan-lahan ya, seiring berjalannya waktu, tanpa kamu sedari ya, mungkin semakin hari secara fisik kamu dengan dia semakin berjauhan. Tetapi tidak dari segi hati. Kamu jangan lupa law of attraction di sini, teman-teman. Semakin menghindar, semakin ghosting, semakin blokir, maka energi kamu akan lebih tertarik kepada si dia. Apatah lagi ya, jika kamu dengan dia sudah tidak ada saling mengabari satu sama lain, maka energi law of attraction will be
will be applied here. Excuse me ya. Teman-teman faham ya apa yang saya cuba sampaikan di sini? Maka orang ini bukan saja dari fikirannya tertumpu kepada kamu kerana dia merindukan kamu, teman-teman. Di dalam hati si dia yang mungkin pada awalnya hanya ingin bersenang-senang saja ya, ingin berhibur. Tetapi kemudiannya merasakan kamulah yang dapat ya memenuhkan kehendak hati si dia ini. Seperti segala kepuasan, keinginan dia ini dipenuhi ya, dapat digapai, dapat dicapai melalui kamu. Maka dia merindukan kamu saat ini, teman-teman. Orang ini seperti merasakan jika dia ingin bersenang-senang, sewaktu dia bersendirian, fikiran dan hatinya tertumpu kepada kamu kerana ada sebuah kerinduan yang begitu besar. Kita lihat lagi, teman-teman ya. Mengapakah dia terus-terusan memikirkan kamu di sini? Wow, Ten of Feathers, teman-teman. Ten of Feathers ataupun Ten of Sword ini menunjukkan apa, teman-teman? Di sini ada recovery and transformation. Yang menunjukkan apa? Jika selama ini dia cenderung seperti menghindar atau memblokir ataupun pergi meninggalkan hubungan ini. Kamu lihat sendiri daripada Ten of Feathers ini ya. Ten of Sword ini menunjukkan apa? Recovery and transformation. Orang ini sepertinya sudah recover. Seperti sudah bangun dari tidurnya. Ada momen-momen seperti perubahan yang berlaku di dirinya. Seperti saya menangkap energi penyesalan. Mengapakah dia harus meninggalkan kamu? Pergi kurang ya, seperti menyanyiakan kamu, seperti tidak melayan ya rasa cinta kamu kepada dia, membalas dengan sikap yang dingin, seperti acuh tak acuh. Membuatkan kamu merasakan begitu banyak penundaan di dalam hubungan ini, membuatkan hubungan ini seperti tergantung. Kini dia menyedari, recover from this feeling. Dia mulai menyedari dan ada transformation. Kamu jangan lupa ya, the original tarot deck, the Rider-Waite tarot deck ya, yang original, Ten of Swords menunjukkan sebuah pengakhiran. Nah, setiap pengakhiran pasti ada bab baru yang terbuka. Setiap pengakhiran harus ada permulaan yang baik. Di sini recovery and transformation menunjukkan jiwanya yang sudah bertransformasi. Adapun ada pemulihan. Ya, itu perkataan yang saya ingin cari dari tadi ya. Recovery menunjukkan ada sisi pemulihan dari hatinya yang menyedarkan si dia. Seperti cut the tower, teman-teman. Membuatkan dia tersedar melalui kebijaksanaan dia ya. Di sini kita ada kebijaksanaan daripada the owl dan simbol ular yang membuatkan seperti ular yang menukar kulit. Kamu faham ya, teman-teman? Apabila ular itu menukar kulit, seperti ada rebirth, satu pembaharuan dari segi hatinya. Dan dia seorang yang bijaksana, teman-teman. Ular juga merupakan simbol dari seorang yang sangat-sangat banyak akal, teman-teman. Atau di Malaysia kita katakan banyak akai, teman-teman ya. Banyak akalnya. Orang ini bijaksana, maka dia mulai menyedari secara perlahan-lahan ada pemulihan di hatinya yang membuatkan dia tersedar. Tidak ada orang yang dapat membahagiakan dia seperti kamu. Maka orang ini merindukan kamu saat ini. Kebelakangan ini membuatkan dia ya seperti merasa kerinduan ini semakin hari semakin besar. Dia seperti memerlukan kamu. Maka dia terus-terusan memikirkan kamu. Baik, teman-teman, di sini kita ada Four of Feathers ataupun saya tidak dapat melihat ya, sanctuary and rest. Teman-teman, Four of Feathers ini sama dengan Four of Swords. Teman-teman, sepertinya ya teman-teman, saya merasakan orang ini menyedari ya, apabila dia sudah berehat, dia mendapatkan pemulihan, kesedaran, recovery daripada hatinya. Seperti dia menarik diri dari kamu di sini, menunjukkan hubungan yang terjedah, memblokir, ghosting, hilang begitu saja. Dan apabila dia sudah banyak berehat ini ya, ruang yang diberikan kepada dia ini penting. Kerana ini akan menyedarkan dia betapa pentingnya kamu buat si dia. Nah, teman-teman, saya menangkap energi yang begitu kuat seperti tidak ada rasa, tidak ada persediaan sebenarnya daripada hati dia ya untuk melepaskan kamu. Orang ini sepertinya belum bersedia untuk melepaskan kamu, tetapi terpaksa cenderung menghindar kerana terpaksa. Maka sama ada dia berikan silent treatment, kerana ada keraguan, teman-teman, insecurity yang saya tarik tadi ya dari energi moon ini. Maka energi orang ini seperti berubah-ubah. Mungkin sekejap dia inginkan kamu, sekejap dia
dia memberikan kamu kedinginan kerana ada keraguan. Orang ini seperti meragukan hubungan ini. Mungkin ada penglibatan orang lain dalam hubungan ini, cinta yang bersegi-segi, dan dia merasakan seperti jika tidak ada penghujung yang baik. Walaupun the physical attraction, waktu bersama kamu itu sangat membahagiakan. Tetapi penghujungnya bagaimana? Dia memikirkan itu. Sering memikirkan itu akhir-akhir ini. Apakah keputusan yang dia ambil menjauhkan diri daripada kamu ini tepat? Kerana dia merasakan begitu bahagia apabila momen itu di waktu yang dia luangkan bersama kamu. Tetapi penghujungnya bagaimana? Jika ada pihak yang tidak menyetujui, contohnya pasangan kamu, pasangan dia, apapun kondisi hubungan kamu teman-teman, jika tidak ada penghujungnya, orang ini tidak mahu terus-terusan mempermainkan kamu dari segi fikiran kamu, badan kamu dan sebagainya. Ada kesedaran di dalam hatinya. Dia tidak mahu merosakkan kamu secara direct saya ingin katakan, jika kamu mungkin ada beberapa di antara kamu di sini yang mungkin jauh lebih muda dari dia. Dia merasakan kamu ada masa depan yang baik. Jika dia sering-seringan menggunakan badan kamu contohnya kerana kebahagiaan yang begitu dalam. Bagaimana dengan masa depan kamu? Walaupun kamu mungkin mengatakan, tapi saya bermati-matian ingin bersama dengan dia. Itu fikiran kamu sekarang. Apa akan terjadi jika kamu mencapai umur yang lebih, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan? Maka kamu akan lebih matang dari segi emosi. Orang ini tidak mahu menghabiskan masa yang seharusnya mungkin kamu ada future yang baik dengan orang lain. Maka ini semua direnungkan oleh si dia sewaktu Four of Feathers ini. Kamu lihat ada seekor beruang yang begitu besar, yang baik hati, cenderung keanak-anakan, mempunyai kasih sayang yang mendalam, berseorangan di dalam forest ini ataupun di dalam hutan ini. Dia pergi jauh daripada semua orang kerana banyak yang perlu dia renungkan. Keraguan di dalam hubungan ini. Kemanakah arah tertuju hubungan ini? Dan dia tidak mahu menghabiskan zaman muda kamu. Apatah lagi jika kamu dengan dia seperti saya sampaikan tadi, pernah mempunyai hubungan fisik, tidak mahu terus-terusan menggunakan kamu di sini. Queen of Feathers ataupun Queen of Sword di sini teman-teman Mengapakah dia terus-terusan memikirkan kamu? Kerana keputusan yang telah dia ambil Di sini ada perception and truth. Kerana orang ini sudah mengambil keputusan ini. Dia merasakan dia harus memutuskan walaupun dengan cara yang tidak ada kata putus, secara perlahan-lahan. Contoh menghabiskan masa terakhir dengan kamu, bergembira dengan satu sama lain, jadikan itu memori yang begitu indah untuk disimpan, tetapi tidak memberitahu kamu itu adalah momen goodbye. Ini dilakukan oleh beberapa di antara dia. Apabila dia sudah melakukan ini, sudah pastilah teman-teman, jika ini sudah dihitungkan, momen seperti ini sudah direncanakan, dan kemudiannya bye-bye. Tapi kamu tidak tahu sewaktu kamu pergi meninggalkan, kamu tidak tahu yang ini mungkin momen yang terakhir bersama dengan orang ini. Nah, perasaan bersalah ini dibawa oleh si dia. Ini menerangkan lagi mengapa sehingga saat ini dia terus-terusan memikirkan kamu. Kerana ada rasa bersalah. Never say goodbye in the right way. In fact, there was never a goodbye. Orang ini tidak mengutarakan perkataan goodbye itu dengan kamu, hanya melihat kamu pergi, just begitu saja. Cenderung mendinginkan relationship, mendinginkan hubungan, menjauhi kamu, mungkin memblokir, ghosting, hilang, dan jadi hantu yang hilang teman-teman. Mungkin ada yang sudah lama tidak mengabari, atau perlahan-lahan apa yang dia lakukan, pergi dari kamu, beredar pergi step by step. Nah, ini membuatkan siapa yang mengghosting, maka dialah yang lebih merindukan. Terpaksa melepaskan dengan hati yang begitu berat teman-teman. Ada kerinduan yang begitu besar di sini. Nah, beberapa di antara kamu atau diri kamu sendiri adalah seorang janda, duda atau berdiling dengan seorang janda atau duda. Dan energi di sini teman-teman, mungkin juga energi hubungan baru atau energi mantan kamu. Orang ini juga mungkin pasangan kamu sendiri. Apapun itu I'm not sure apakah proses yang sedang kamu lalui saat ini. Tapi saya ingin fokus ke tema readingan hari ini, mengapa dia terus-terusan memikirkan kamu. Nah, di sini ada The Magician. Teman-teman, orang ini sepertinya cuba memberikan sebuah usaha, memberikan sebuah effort.
Tetapi seperti, kamu tahu apa usaha yang ingin dia ketengahkan dengan kamu, maka dia memikirkan ini. Salah satu daripada usaha yang dia sedang cuba ketengahkan adalah kerinduan ingin berbicara dengan kamu. Apabila dia memblokir, tidak ada kabar berita dari dia, ya, orang ini seperti merindukan suara kamu. Mungkin nasihat-nasihat kamu, pesanan-pesanan kamu, saranan-saranan kamu. Dia rindukan suara kamu. Dan ini membuatkannya, apabila dia yang menjauhkan diri, maka dia merindukan kamu. Tetapi usaha ini sepertinya tidak diketengahkan. Dia pikirkan saja, dia cuba mewujudkan, dia cuba memanifestasikan. Tetapi masih banyak perundungan, ya, dari diri dia. Saya merasakan dari magician ini, ya, kerana jauh di dalam hatinya, teman-teman. Dia merasakan banyak persamaan. Ada persamaan-persamaan yang tertentu, dengan lebih tepat lagi, dengan kamu. Dan persamaan ini mungkin 1, 2, 3, 4 daripada 10, walaupun tidak 5, tidak sama rata, persamaan ini penting untuk dirinya. Maka dia cenderung seperti tidak mahu sebenarnya, kalau boleh tidak mahu melepaskan kamu. Kita lihat lagi, teman-teman, ya. Dia seperti merasakan dalam hatinya, kamu adalah orang yang tepat. Kamu sebenarnya soulmate-nya si dia. Kerana magician ini menunjukkan kamu adalah belahan jiwanya dia. Soulmate-nya si dia. Kamu tahu, teman-teman, orang ini sebenarnya tulus mencintai kamu. Itu saya boleh pastikan. Dia tulus mencintai kamu, ada keinginan untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih baik. Tetapi sepertinya di sini, ya, pengubahsuaian cerita. Something that has been modified. Nah, teman-teman, saya tidak mahu memanjangkan readingan. Jika saya lebih-lebih lagi, nanti ada yang bosan. Apa yang ingin saya terapkan di sini adalah ada sesuatu yang tidak diterus terangkan dengan kamu. Cerita itu sudah diubah suai seperti saya sampaikan awal tadi. Kondisi yang tidak mengizinkan. Maka walaupun dia tahu kamu adalah soulmate-nya si dia, tetapi terpaksa melakukan ini. Nah, apabila perkataan terpaksa itu digunakan dalam pembacaan, kamu sepatutnya sudah faham, ya. Apabila terpaksa digunakan, maka orang ini akan terus-terusan memikirkan kamu. Kamu ada soul connection and soulmate di sini, teman-teman. Baik, di sini kita juga ada King of Feathers. Sepertinya kad sword ini banyak yang hadir, teman-teman, ya, yang menunjukkan mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan Gemini, Gemini, Libra, Aquarius. Yang saya rasa paling kuat di sini mungkin Gemini. Yang paling kuat di sini, teman-teman, ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius yang lebih banyak daripada ketimbang zodiak lain. Dan juga zodiak lain yang hadir di sini juga kita ada Pisces, Cancer, Scorpio. Saya tidak lihat kepada sofa yang tidak hadir, teman-teman, ya. Tidak terlihat setakat ini adalah Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi jangan begitu berpatukan kepada zodiak sign, ya. Saya sering menerapkan ini dalam bacaan saya. Yang penting pembacaan ini menyentuh hati kamu. Zodiak sign ini, teman-teman, harus depend juga bergantung kepada sun, moon, rising, ya, di zodiak masing-masing. Maka jangan begitu tertakluk kepada zodiak sign. Yang penting apakah pembacaan ini menyentuh kamu. Nah, di sini, teman-teman, kita ada King of Feathers ataupun King of Sword, teman-teman. Ini menunjukkan kesetiaan dari orang ini. Tetapi dia harus bertindak tidak mengikuti hatinya. Maka cenderung orang ini, ya, yang akan memberikan sebuah hubungan yang dingin, tindakannya kaku, tidak menunjukkan emosi dan perasaannya. Kenapa, teman-teman? Kerana dia seorang raja, the King of Sword, raja pemikiran. Maka dia lebih berlandaskan segala sesuatu menggunakan logikanya. Dia tidak akan menggunakan emosi dan perasaannya. Membuat keputusan juga, teman-teman, dia akan menggunakan akalnya. Maka orang ini cenderung seperti kaku, dingin, cold-hearted. Seorang yang seperti apa, ya? Seperti kamu akan mengatakan ini, sampai hati, Kak, dia lakukan ini kepada saya. Sudah tentu dia sampai hati, teman-teman. Kerana dia menggunakan logika, dia tidak menggunakan hatinya. Maka jika kamu faham ini, kamu akan faham mengapa dia bertindak sedemikian. Sudah pasti dia akan sampai hati, teman-teman. Kerana orang ini tidak menggunakan hati. Seperti tidak ada hati. Dia menggunakan fikirannya. Apakah keputusan yang dia ambil akan melibatkan pihak lain? Melampiaskan, ya, kesan kepada orang lain. Raja yang memikirkan menggunakan kepalanya.
bukan hatinya. Maka teman-teman, ini menerangkan mengapa dia sampai hati tega ya melakukan ini kepada kamu. Tetapi saya melihatkan teman-teman ya, apabila hadirnya raja pemikiran ini ataupun King of Sword ini, saya boleh pastikan ada kesetiaan dari hatinya jika hubungan ini mengizinkan, memungkinkan. Ada yang sesuatu yang harus dikorbankan di sini. Ada pengorbanan yang diperlukan dalam hubungan ini. Maka agak sukar untuk meneruskan hubungan ini dengan kamu. Bottom of the deck di sini kita ada Five of Shells. Wow. Hadir ya, Capricorn, Taurus, Virgo teman-teman. Sepertinya orang ini teman-teman ya, ataupun kamu ya, merasakan begitu saat ini begitu merindukan dia merindukan kamu. Cara melepas ini ya, melepaskan kamu ini seperti satu cara yang begitu menyakitkan. Apabila dia melepaskan kamu, dia bukan saja kehilangan kamu, dia kehilangan dukungan yang sangat penting dari kamu. Mungkin kamu dengan dia juga pernah bekerja sama, mungkin rakan bisnes, dan dia merasakan dia kehilangan dukungan emosi, dukungan material, dukungan saranan-saranan yang begitu bernas dari kamu. Seperti merasakan kondisi dia, keadaan dia saat ini ya, seperti tidak ada kamu. Itu tidak boleh sebenarnya teman-teman. Five of Pentacles di sini menunjukkan hope and readjustment, kehilangan harapan teman-teman. Dia merasakan dia apabila melepas kamu, dia hilang harapan, hilang segala-galanya dan terpaksa adjust. Seperti saya katakan tadi, awal tadi ya, saya sudah sampaikan, saya menangkap energi adjustment, mengubah suai. Di sini setelah kehilangan kamu, sepertinya dia cuba mengubah suai keadaan, tetapi bukan saja kamu dan dia saling memikirkan satu sama lain, dia sering-seringan memikirkan kamu di sini. Baik teman-teman, ini menunjukkan ya, sudah menjelaskan dengan jelas mengapakah dia sering memikirkan kamu. Terpaksa teman-teman. Seseorang yang tidak menggunakan hatinya, tetapi menggunakan logikanya. Beberapa di antara kamu di sini saya boleh pastikan ya, memang soulmate. Bukan saja berlandaskan soul connection dan the magician di sini, kerana kita ada Gemini hadir dengan begitu kuat ya. Bukan saja kad Gemini ataupun kad magician ini menunjukkan kamu dengan dia adalah soulmate, tetapi di sini juga terbuka ya, King of Sword and Queen of Sword, yang menunjukkan kamu dengan dia ya, memang mempunyai kesetiaan. Sebenarnya kamu dengan dia kalau boleh ingin hubungan yang di bawah cahaya lampu yang terang. Ingin terang-terangan bercinta. Tidak perlu menyembunyikan diri dari orang lain ataupun dari pasangan. Tetapi kerana ini tidak dapat dimanifestasikan, tidak dapat terlaksanakan, maka orang ini supaya tidak sakit ya ke depannya, maka sepertinya ada yang menarik diri ataupun menghilangkan dirinya, pergi meninggalkan ya, atau memblokir kamu di sini. Kita lihatkan teman-teman ya. Pesanan-pesanan apakah yang harus kamu dengarkan jikalau keadaan atau situasi mengizinkan dari alam semesta, daripada si dia, seseorang yang sering-seringan memikirkan kamu? Apakah yang ingin disampaikan kepada kamu melalui pembacaan hari ini? Kita lihatkan. You are my source of strength. Sangat sinkron teman-teman dengan Five of Shells tadi ya. Dia kehilangan harapan kerana kamu adalah sumber kekuatan si dia. Kamu lihat di sini ya, dia seperti hilang seorang kawan apabila dia melepaskan kamu. Bukan saja hilang seorang kekasih ya. Wow teman-teman, kalau boleh ya, seperti saya katakan tadi, jikalau keadaan atau situasi mengizinkan dari alam semesta, apakah yang ingin disampaikan kepada kamu? Nah, kamu lihatkan. Jangan lupa, jika diizinkan. Orang ini memang tidak mahu kamu ke mana-mana. Tetapi jangan lupa ya, saya menggunakan perkataan jikalau diizinkan. Saya ulangi, jikalau keadaan atau situasi mengizinkan dari alam semesta, apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Maka jika benar-benar diizinkan teman-teman ya, orang ini tidak mahu kamu ke mana-mana, please stay. There is only you in my heart. Wow, seperti lagu lama itu ya, there is only you in my heart. Kamu tahu lagu itu teman-teman? Nothing's gonna change now. Sangat sinkron dengan please stay. There is only you in my heart. Kamu lihat sendiri ya. Please stay. There is only you in my heart. Nah, saya tidak pandai menyanyi. Please jangan ke mana-mana. Hanya ada kamu di hatiku. Dengan jelas ya, dengan sinkron sekali. Kamu lihat ya. Saya tarik secara random di sini. Our differences did not change how I truly feel for you.
Sebenarnya perbezaan di antara kamu dengan dia, apapun itu ya, perbezaan agama, status persefahaman, jika kamu dengan dia gagal mencapai kata sepakat, segala perbezaan itu tidak mengubah akan perasaan sebenarnya dia kepada kamu. Sangat sinkron ya pembukaan kad-kad hari ini. Maka orang ini terus-terusan memikirkan kamu, teman-teman ya. Dia merasakan seperti tidak ada perbezaan yang dapat memisahkan kamu dengan dia di sini. Tidak kiralah apapun perbezaan itu di antara kamu dan dia. Kita lihat lagi. I am the one who understand you. Wow, sepertinya orang ini adalah orang yang benar-benar memahami kamu. Maka saya merasakan dari energi kad akhir ini ya, beberapa di antara kamu memang parah, teman-teman. Mengalami kondisi yang seperti trauma, tidak dapat melepaskan dia, tidak boleh tanpa dia, seperti ada cinta mati dari kamu di sini. Kerana orang ini benar-benar memahami kamu. Tidak ada orang lain yang dapat memahami kamu, segala kekuatan, kelemahan kamu seperti dia. I tried so hard to hide my feelings for you. Nah, apabila dia cenderung ya mendinginkan hubungan, pergi meninggalkan, ghosting, blokir, sebenarnya dia sedang mencuba sedaya upaya untuk menguatkan hatinya agar dia dapat menyembunyikan perasaan dia kepada kamu seperti the moon di sini. Nah, teman-teman, jelas ya, orang ini terpaksa melakukan ini. Kita lihatkan pula apakah inisial-inisial yang hadir dalam pembacaan hari ini. Baik, teman-teman, jangan begitu tertakluk kepada zodiac sign dan juga kepada inisial-inisial. Jikalau ada, it's good, teman-teman, ya, it's a bonus. Jikalau tidak ada, tanyakan hati kamu. Apakah pembacaan ini seperti bergema di hati kamu? Jika tidak, jangan dipaksakan. Teman-teman, jangan cuba sesuaikan ya energi itu dengan situasi kamu jika tidak sesuai. Bukan setiap pembacaan itu untuk kamu, teman-teman. Kamu boleh ikutin readingan saya yang lain ataupun readingan saya di masa hadapan. Okey, teman-teman, di sini sepertinya kita ada Y Yankee, J Juliet, S Sierra, P Papa, F Foxtrot, L5, A Alpha dan T. Wow, di sini ada perkataan flat ya. Flat ini ada banyak energi, teman-teman. Sama ada beberapa di antara kamu atau dia tinggal di apartment, ya, flat apartment, ataupun hubungan yang sedang flat, yang sedang rata. Tidak ada kemeriahan, keriangan dari hubungan ini, hubungan yang dingin. Begitu, teman-teman ya. Baik, teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Semoga readingan ini memberikan sedikit pencerahan kepada kamu mengapakah dia terus-terusan memikirkan kamu. Di sini ada jawapannya, teman-teman ya. Baiklah, teman-teman, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Keep your spirit up. Sentiasa berfikiran positif and keep spreading the love, you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.